Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulana Karima dari kelas MPI 6C dengan NIM 2031861. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas atau mempresentasikan proposal saya untuk melengkapkan tugas dari mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu saya Ibu Dr. Rusmini SAG. Baiklah teman-teman semua, judul proposal saya yaitu Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 91 Rengas Bandung, Muaro Jambi. Nah, baiklah tanpa berpanjang mukadimah lagi, saya langsung saja membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluannya mengenai latar belakang. Secara singkat saja, pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu merupakan harapan setiap masyarakat suatu negara, jelas. Maka diperlukannya strategi untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan tersebut. Nah, strategi merupakan kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang ditetapkan dari arah suatu organisasi tersebut. Nah, strategi adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Menurut Slameto, strategi adalah suatu rencana tentang pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kepala sekolah sebagai pemimpin di suatu lembaga perlu mempunyai strategi tertentu untuk mengembangkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungannya. Dengan demikian, strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam hal ini, maka ditetapkan kenapa saya memilih tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, sebelum kita masuk dengan kajian teoretik, teman-teman harus tahu dulu nih apa saja mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini menurut standar nasional pendidikan. Baik, saya akan kasih tahu satu-satu. Yang pertama yaitu adalah standar isi, kemudian adanya standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Nah, dari pembahasan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka kita dapat ambil beberapa rumusan masalahnya, antara lain strategi apa yang diambil oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 91 Rengas Bandung. Kemudian yang B, bagaimana pelaksanaan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 91 Rengas Bandung. Kemudian tujuan penelitian, manfaat yang bisa kita dapatkan dalam penelitian proposal ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 91 Rengas Bandung. Kemudian untuk mengetahui upaya dan kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 91 Rengas Bandung. Manfaat penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai bahan informasi tentang bagaimana strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian selanjutnya adanya batasan masalah supaya agar tidak terjadinya kesalahpahaman, maka perlu adanya batasan masalah atau identifikasi masalah. Hal ini dikarenakan agar hasil penelitian tidak
terjadi kesalahpahaman dan lebih fokus pada suatu permasalahan, maka hal ini dapat dikatakan untuk mendalami suatu permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada strategi prasekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 91 Rengas Bandung. Baik, kita akan lanjut tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. A. Kajian teoretik. Yang pertama, pengertian strategi. Kata strategi ini biasanya dipakai di dalam kalangan militer dan dapat diartikan sebagai seni dalam merancang atau operasi peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan navigasi ke dalam posisi perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan, menurut Abu Ahmadi, Joko Trisetyo dalam Muhammad Asrori. Nah, tapi di sini, menurut pendapat Griffin yang dikutip oleh Surya Saifullah, strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai sebuah tujuan di dalam organisasi. Dan menurut Segala, berpendapat bahwa strategi adalah sebuah rencana komprehensif yang mengintegrasikan segala research dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Nah, dapat dari beberapa pendapat yang saya sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa strategi adalah cara yang digunakan dalam mengerahkan semua kemampuan sumber daya yang ada pada suatu organisasi supaya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Kemudian, kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah sendiri dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional disebut dalam nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah yang berbunyi, kepala sekolah atau madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK, TKLB, SD, SDLB, SMP atau MTS, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK atau Man-Aliyah, dan SBI. Menurut Mentari Octavilia Amanda dan kawan-kawan. Dan menurut pendapat Mulyasta, dalam Muhammad Kristiawan menyatakan bahwa kepala sekolah yang merupakan pimpinan tunggal di sekolah dan mempunyai tanggung jawab untuk mengajar dan mempengaruhi semua pihak. Maka hal ini juga termasuk baik itu guru, staf, karyawan, dan siswa yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk bekerja sama dan mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kemudian faktor yang menentukan bagaimana perilaku kepala sekolah. Nah, kriteria sukses untuk mempengaruhi perilaku kepala sekolah sebagai pemimpin menurut Reynolds adalah adopting a system-wide perspective, understanding the context of change, developing leadership perspective and skill, creating shared vision, developing strategic planning skills, defining new roles, enhancing the work environment, understanding group dynamics, clarifying accountability, dan lain sebagainya. Kemudian, maka hal ini dapat terlihat berbeda dengan pendapat Reynolds di atas. Menurut Manning, tugas untuk mengukur suatu kriteria kesuksesan seorang pemimpin yaitu visi, kemampuan, entusias, stabilitas, penuh perhatian pada orang lain, percaya diri, kokoh, vitalitas, karisma, dan integritas. Oke, next, selanjutnya kita akan membahas mutu pendidikannya nih. Ini yang paling penting. Nah, mutu pendidikan. Pengertian mutu pendidikan itu menurut Kompi, yang dimaksud dengan mutu pendidikan yaitu semua hal yang mencakup input, proses, dan output pendidikan. Kemudian menurut Dekdiknas, salah satu acuan indikator keberhasilan kepala sekolah dapat diukur dari mutu pendidikan yang ada di sekolah.
yang dipimpinnya. Dalam konteks pendidikan, pengertian pendidikan adalah mencakup input, proses, dan output. Sama dalam hal ini, maka pendidikan kepala sekolah dan para guru harus dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kualitas proses dan hasil belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Nah, ada beberapa pendapat dalam rangka mengimplementasikan mutu dalam pendidikan. Ada 3 faktor yang utama yang harus yang harus disiapkan, yaitu yang pertama input pendidikan. Segala sesuatu yang harus ada supaya proses pendidikan bisa berlangsung dengan baik. Contoh tersedianya SDM, sekolah, guru, kepala sekolah, bimbingan pendidikan, karyawan, dan siswa, serta seharusnya wali murid juga termasuk dengan masyarakat ya. Nah, kemudian proses pendidikan. Adanya perubahan dalam suatu proses dikatakan bermutu apabila tercipta harmonisasi dalam input pendidikan dan terciptanya harmonisasi antara guru, pembimbing, karyawan, orang tua, dan siswa. Nah, output pendidikan. Kinerja pendidikan atau sekolah contohnya adalah dari hasil kinerja sekolah itu sendiri, seperti prestasi sekolah yang dihasilkan dari suatu proses sekolah yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Next, sampai di situ dulu pembahasan kita. Di sini saya tutup. Mohon maaf jika proposalnya kurang lengkap. Atau ada yang ingin menambahkan, silakan komen atau langsung japri saya. Dan ini saya tutup dulu video presentasi kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.